Di episode sebelumnya, kami telah menjelajahi keindahan lanskap Pulau Sumba. Mulai dari bermotor ke Bukit Hilewuku, mengejar kuda di Sabana Tandening, hingga merekam momen Natal bersama keluarga Ben. Dan setelah 1 bulan lebih di Waingapu, kini saatnya kami berpamitan dan melanjutkan rute ekspedisi. Terima kasih Bapak Domingus Harobu, Mama Bidan Yohana, dan keluarga Ben. Kami sedang menuju Pelabuhan Waingapu. Tujuan selanjutnya, kami akan menyeberang ke Pelabuhan Aimere di Kabupaten Ngada, Flores. Kita mau ke Aimere, kita mulai ke Flores, berlayar menuju Pulau Flores. Nasi moke nasi. Dari Waingapu, kapal motor penumpang lakaan ini akan bertolak pukul 10 malam dan tiba esok pagi di Aimere. Perjalanan akan ditempuh kurang lebih 7 hingga 8 jam perjalanan laut. Karena kamar untuk penumpang terbatas dan kondisi sedang ramai, akhirnya kami memilih tidur seadanya. Tak apalah, daripada tidur di dek kapal bareng kuda-kuda Sumba ini. Ekspedisi Indonesia Baru, gila banget. Pagi hari, kami tiba di Pelabuhan Aimere di Kabupaten Ngada, Flores. Kami beruntung karena pagi ini cuaca cukup cerah. Dan mumpung masih gelap, kami ingin merekam momen matahari terbit dengan latar Gunung Inerie. Selain Gunung Kelimutu di Ende, Gunung Inerie juga menjadi salah satu ikon di Pulau Flores. Bentuk runcing dan simetris pada puncaknya menyerupai piramida. Menjadi latar megah di antara Aimere dan kota Bajawa. Tak heran jika gunung ini sering disebut sebagai mahkota Bajawa. Dari Pelabuhan Aimere, kami singgah sejenak di kota Bajawa, lalu melanjutkan perjalanan ke kampung adat Bena. Kampung adat Bena ada di Desa Tiworibu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada. Tepatnya di kaki Gunung Inerie.
Sekilas dari udara, area kampung ini tampak seperti perahu besar yang memanjang dari sisi utara ke selatan. Menurut riset para peneliti, kampung ini diperkirakan telah ada sejak 800 Masehi atau 1200 tahun yang lalu. Terima kasih. Dan kampung ini juga dikenal sebagai salah satu situs megalitik tertua di Pulau Flores. Salah satu alasannya adalah bangunan batu ini. Kampung ini menyimpan beragam peninggalan era megalitik atau zaman batu besar. Di era megalitik, struktur batu-batu besar seperti ini identik dengan ritual kepercayaan dan seringkali disakralkan. Pada sisi tengah kampung, ada dua bangunan penting sebagai simbol kekerabatan antar leluhur di Bena, yakni Ngadu dan Baga. Ngadu sebagai simbol nenek moyang laki-laki, dan Baga untuk simbol nenek moyang perempuan. Ada total 45 rumah adat di kampung Bena, yang juga dibangun di atas batu-batu alam menyerupai undakan. Namun tak hanya warisan budaya megalitik, masyarakat adat Bena juga melestarikan tradisi tenun ikat. Seorang peneliti bernama Chris Buckley dalam publikasi ilmiahnya yang berjudul Looms, Weaving, and the Austronesian Expansion menyebut, tradisi tenun ikat mulai masuk ke wilayah Asia Tenggara pada periode 6.000 hingga 3.000 tahun silam. Seiring terjadinya penyebaran rumpun Austroasiatik. Dan dalam riset budaya Austroasiatik tersebut, penduduk di Nusantara, termasuk Flores, telah mengenal tradisi tenun ikat pada zaman perunggu hingga abad pertama Masehi, dan masih bertahan sampai sekarang. Dari kampung adat Bena, kami kembali melintas Bajau, lalu melanjutkan perjalanan ke Seminari Kisol di Manggarai Timur. Jaraknya sekitar 85 km atau 2,5 jam bermotor. Kami sampai di Seminari Kisol. Ben sebelumnya telah menghubungi salah seorang kawan dan mengajak saya singgah. Ini adalah pengalaman pertama saya berkunjung ke seminari. Dan jujur saja, sebenarnya istilah seminari masih terdengar asing bagi saya. Saya sempat mencari tahu lewat internet, apa itu seminari. Seminari adalah sebuah lembaga pendidikan bagi para calon imam Katolik. Dan seseorang yang menempuh pendidikan seminari disebut seminaris. Mungkin kalau di Islam, semacam pesantren dengan sebutan para santrinya. Ben lalu mengenalkan saya pada kawan yang telah ia hubungi, namanya Boy Dore. Ia adalah seorang pendamping bagi para seminaris atau murid-murid yang ada di sini. Boy lalu mengajak kami berkeliling dan menjelaskan tentang sistem dan jadwal kegiatan bagi para seminaris. Mereka bangun pagi itu 4.45, 5.30 mereka misa pagi. Ekaristi, setelah itu mereka makan pagi. 7.15 mereka mulai sekolah sampai jam 1. Jam 1 mereka doa, setelah doa mereka makan. Makan dari jam 1.15 sampai jam 2. Jam 2 mereka istirahat siang. Sampai 2.45. Begitu terus ritme. Jadi semua diatur ya? Semuanya diatur. Setiap hari? Setiap hari. Di sini sudah wajib bahasa Inggris ya, Bang? Bahasa Inggris ya, itu menjadi semacam trademark di sini lah. Macam unggulan pelajaran bahasa. Ditekankan di sini. Mereka project yang punya buat makanan tradisional. Ayo masuk, lihat masuk. Dari masuk.
Wah, ini seru sekali. Kalau dengar cerita dari orang tua dulu, di kurikulum tahun 70 atau 80-an, ada mata pelajaran tata boga seperti ini. Pendidikan di seminari ini memiliki tujuan yang didasari oleh 5 aspek penting, yakni sanktitas atau aspek rohani, sapientia atau kebijaksanaan, scientia atau pengetahuan, solidaritas atau kesetiakawanan, dan sanitas atau kesehatan. Ya, karena ini baru pertama kali ya aku masuk sekolah seminari. Kalau ngelihat bangunan megahnya, arsitekturnya tuh mirip-mirip sekolah sihir yang ada di film Harry Potter. Jadi kalau bayanganku juga, kalau di sistem akademis atau non-akademis di pengajaran Islam, mungkin ini kayak pesantren. Nah, istilah kerennya buat anak sekarang, Islamic boarding school gitu. Usai berkeliling, kami ditunjukkan beberapa foto dari para alumni sekolah Katolik ini. Bagi saya dan Ben, tampaknya wajah-wajah ini tidak asing. Ini kayak Afi, Oh iya, ini satu angkatan. Venansius Haranto. Produser. Itu tuh. Aktor. Ternyata, beberapa alumni dari seminari ini adalah kawan-kawan yang juga bekerja di lembaga penelitian Sun Spirit. Mereka jugalah yang banyak membantu kami saat membuat serial film Dragon for Sale. Ya, sebenarnya rencananya kami ingin langsung pengen balik ke Labuan Bajo ya, singgah lagi ke Rumah Tenun Baku Peduli. Karena di sana kita akan mutar bioskop warga, ya ini tentang film serial Dragon for Sale dan isunya tentang pariwisata. Dan sayang banget kalau kita nggak diskusiin di Labuan Bajo. Tapi ada satu tempat lagi yang sayang banget kalau kita lewatin. Karena lokasi ini menyimpan banyak temuan sejarah dan jejak peradaban manusia. Usai berkunjung ke Seminari Kisol di Manggarai Timur, kami menuju Desa Liangbua di Kabupaten Manggarai. Jaraknya 84 km atau sekitar 2,5 jam bermotor. Sekilas, lokasi ini terlihat seperti gua Kars pada umumnya. Namun siapa sangka, jika gua ini pernah menjadi saksi hidup manusia prasejarah di era puluhan hingga ratusan ribu tahun yang lalu. Pada September 2003 di Liangbua, sekelompok arkeolog menemukan kerangka manusia purba yang mereka beri nama Homo floresiensis. Menurut para peneliti dan arkeolog, fosil ini telah berusia 160.000 tahun. Setelah disusun dan diteliti strukturnya, rangka manusia purba ini memiliki ciri-ciri fisik yang unik. Tingginya hanya 106 cm. Dari situlah dunia menjuluki Liangbua sebagai gua tempat tinggal manusia kerdil atau para hobbit. Menurut para arkeolog, secara struktur, gua ini punya cekungan yang dalam, permukaan lantai yang datar, dan atap yang tinggi. Ciri dari struktur gua yang layak dan memungkinkan untuk dihuni para manusia purba. Di era prasejarah, gaya hidup manusia purba adalah berpindah tempat atau nomaden. Mereka juga belum mengenal tradisi bercocok tanam ataupun beternak. Dan karena itu,
Tradisi mereka adalah berburu dan meramu dari alam, termasuk para manusia kerdil di liang bua ini. Malaysia termasuk forest. Saya tidak pernah menyatu dengan daratan, nggak pernah menyatu dengan daratan, nggak pernah menyatu dengan Asia, dengan Australia. Diyakini para ahli bahwa manusia purba bermigrasi dari Afrika melewati daratan Asia. Penelitian para arkeolog juga menunjukkan fosil manusia purba telah lebih dulu ditemukan di Sangiran dan Mojokerto di Pulau Jawa. Temuan rangka manusia kerdil ini juga mengungkap fakta baru bahwa manusia purba tak hanya melewati daratan saat bermigrasi. Untuk bisa sampai ke liang bua, mereka harus menyeberangi lautan. Karena pada gugusan kepulauan Sunda kecil, mulai dari Bali, Lombok, Sumbawa, hingga Flores, terdapat banyak selat. Temuan kerangka manusia kerdil di liang bua mengingatkan kita bahwa evolusi manusia purba adalah proses adaptasi yang tak terduga dan penuh kejutan. Hal itu juga yang membuat kita, sebagai manusia modern, patut belajar dari jejak dan temuan peradaban. Bahwa proses penelitian, pencatatan, dan penjelajahan manusia akan terus berlangsung sebagai bentuk warisan pengetahuan bagi peradaban selanjutnya. Di episode selanjutnya, kami akan kembali ke Rumah Tenun Baku Peduli di Desa Gorang, Manggarai Barat. Sambil memutar bioskop warga film Dragon for Sale, kami juga akan mencari tahu tentang maraknya kecelakaan kapal pinisi di sekitar perairan Labuan Bajo.